Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah di pagi hari ini saya sedang bersama Yayu Nelly. Bagaimana Yu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Nunung. Ya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran. Langsung saja pertanyaannya. Yang pertama yaitu bagaimana cara menghafal Al-Quran bagi seorang pemula ya Yuk, yang sebelumnya itu dia belum pernah menghafalkan. Apakah ada perbedaan dengan orang yang sebelumnya sudah pernah menghafal kayak surat-surat pendek gitu? Baik, Mbak Nunung, alhamdulillah mau mulai menghafal ya Mbak Nunung ya. Iya, kita kembali dulu ya hukum asal dari menghafalkan Al-Quran. Hukum asalnya adalah fardu kifayah Mbak. Fardu kifayah, ya fardu kifayah itu kan Mbak Nunung tahu ya bahwa kalau di suatu daerah sudah ada yang menghafalkan, berarti artinya hukum itu gugur. Nah kalau kita sebagai perempuan ya berarti kan mentok hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ya perempuan tidak bisa mengukurkan fardu kifayah. Fardu kifayah itu hanya bisa diukurkan oleh laki-laki. Jadi hukumnya sunnah. Nah, mulia sekali nih Menunung kalau Menunung mau mulai menghafalkan Al-Quran. Yang paling pertama dan yang utama yaitu niat dulu. Niatnya harus benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian niat menjaga Al-Quran. Pokoknya tekad yang kuat bahwa ya saya akan selalu menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, karena ini sifatnya fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah dan untuk kita perempuan itu hukumnya sunnah, artinya jangan sampai fardu ain justru malah belum kita pelajari dan belum kita banyak tahu ilmunya. Jadi alangkah lebih baik bisa sambil misalnya fardu ain misalnya seperti fardu sholat, fardu puasa, kemudian kita tahu rukunnya, tahu syaratnya. Nah setelah itu semua sudah kita kuasai dan kita perdalam, bolehlah kita berniat untuk menghafalkan Al-Quran. Nah setelah niat itu paling tidak harus sudah akrab dengan Al-Quran. Akrab itu bagaimana? Ya kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, sudah punya bacaan rutin misalnya seperti Wandai Wanjus atau sudah hatam berkali-kali. Misalnya gurunya banyak kayak Mbak Nunung kan sempat di Lirboyo hatam, kemudian sebelumnya waktu MI sudah hatam, sudah berkali-kali, artinya kan sudah akrab dengan bacaan Al-Quran. Nah yang ketiga adalah sering murojaah juga. Kemudian kalau untuk pemula nih ya, kalau yang sudah terbiasa menghafalkan biasanya kan sudah tahu polanya ya Mbak Nunung. Tapi kalau untuk yang pemula ini juga untuk yang sudah menghafalkan banyak itu harus pakai satu mushaf. Satu mushaf Al-Quran. Jadi Al-Quran itu satu gitu, jangan ganti-ganti. Kalau Al-Qurannya satu itu kan biasanya kita terbiasa melihat bacaan ini pakai Quran ini. Jadi nanti saat kita setoran tuh sih kayak sudah terbayang gitu. Jadi panca indera tuh semua terpakai. Saya ingat nih Qurannya, di Quran ini ada di ini. Saya sebelah sini nih biasanya. Jadi pakai satu mushaf Al-Quran. Nah selanjutnya adalah harus ada guru dong ya. Jadi nggak boleh kita menghafalkan sendiri, kemudian nyetorin sendiri, semuanya karo malaikat misalnya ya. Jadi tetap harus ada yang nyemak, harus ada yang mendengarkan ya, guru mendengarkan atau yang memang sudah hafal di surat yang akan kita setorkan. Ya kalau bisa sih ya, kalau misalnya belum pernah hafalin ya, juz amma dulu, surat-surat pendek tuh juz amma. Juz amma itu kan kadang ada sisaan hafalan waktu kecil kan Mbak, itu harus dibaca dulu sebelum benar-benar mulai menghafal. Kenapa harus dibaca? Apalagi misalnya dulu zaman MI sudah biasa hafal an-naba apa misalnya, kemudian sudah di luar
kepala lah ya. Tapi kadang ada yang lupa makhrajul hurufnya, bukan salah huruf, misalnya kayak sin ketukar dengan shod, kemudian kof ketukar dengan kaf, ta ketukar dengan to, itu bahaya tuh. Jadi kalau mau mulai menghafal ya kamu harus tahu memang benar itu hurufnya. Kemudian makhrajul huruf dan tajwidnya juga harus diperhatikan. Nah, kalau bisa misalnya ketemu ayat baru, dibacakan dulu kepada orang yang memang sudah sudah menghafal, atau orang yang memang ngaji Qur'annya bagus, atau guru kita lah, dibacakan baru kemudian kamu menghafal. Karena takutnya kamu sudah mulai menghafal padahal ada tajwid yang salah, atau ada makhrajul huruf yang salah misalnya. Kemudian membuat target. Ya, ini juga harus ada target, pasang target. Ya kalau di di SMP itu kan ada target dari Abuya itu kan 1 juz 1 tahun 1 juz, hafal artinya, hafal ayatnya, kemudian hafal artinya, itu kan target. Kenapa harus ada target? Biasanya kalau ada target itu bisa memotivasi kita untuk untuk semangat ya. Kemudian murotal, sering mendengarkan. Jadi kalau apalagi kalau untuk anak-anak kecil ya, kalau metode menghafal untuk anak kecil itu kan biasanya talaki, bisa gurunya membacakan, kemudian anaknya meniru, kemudian membaca bersama-sama, gitu juga metode ya. Yang terakhir ya istiqomah, harus konsisten. Karena kita sudah niatnya sudah bulat, ya harus istiqomah. Ya. Terus bagaimana sih cara buat kita tuh istiqomah menghafal, menambah gitu per minggunya atau per bulannya, atau bagaimana? Istiqomah murojaah maksudnya ya. Istiqomah itu kan memang berat ya, ujiannya berat. Istiqomah di apapun berat lah, apalagi jangankan perkara yang sunnah, kadang perkara wajib aja kita kadang susah sekali. Misalnya sholat misalnya tepat waktu, saya harus istiqomah itu memang berat, ujiannya berat. Nah, tapi tetap harus kita upayakan, terutama dalam murojaah. Kalau murojaah itu ya inti dari menghafal. Kalau misalnya menghafalkan Al-Quran tapi tidak ada murojaah, ya namanya bukan, ya intinya tidak ada. Cara untuk bisa berusaha untuk istiqomah itu karena berawal dari niat. Biasanya kalau tidak mulai malas dan sebagainya, itu kita harus meluruskan niat, Mbak. Ingat loh niat awalnya apa gitu, luruskan niat. Lelah, insya Allah kalau sudah meluruskan niat tuh kayak lelah, kemudian males dan sebagainya, itu jadi bisa kita hindari gitu. Iya, kita tuh udah membulatkan tekad. Kemudian ya luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Artinya dimanapun kita berada, kalau kita jadwalnya deres ya harus deres. Jadi bukan meluangkan waktu, bukan mencari waktu yang luang, tapi luangkan waktu. Kalau untuk teman-teman di pondok ya berarti teman juga berpengaruh. Teman, lingkungan, kan kalau di asrama putri kan ada kamar khusus ini ya, kamar khusus anak-anak yang sedang tahfidz, itu juga salah satu ikhtiar supaya bisa istiqomah dalam murojaah. Punya partner, punya teman, kemudian teman itu ya teman yang selalu memang memotivasi untuk murojaah gitu. Kemudian ya bikin jadwal murojaahnya, misalnya kayak konsisten. Misalnya kalau sudah terjadwal, apalagi misalnya kalau subuh saya harus murojaah dari segini sampai segini gitu. Kalau terjadwal, insya Allah bisa kita mengupayakan untuk istiqomahnya gitu. Kadang jadwal juga kan kalau sudah menjadi sistem, misalnya ya saya pagi harus deres, jadi sudah kalau nggak deres ya ada aneh ya kayaknya. Yang kurang ya. Gue ya kayak kurang gitu. Sama ya semakin bisa mengatur waktu lah. Jadi kalau anak-anak di sini kan sekolah kadang ada banyak tugas, yaitu atur waktu, luangkan waktu.
insya Allah kita bisa bareng-bareng istiqomah. Ya, memang susah dan ujian berat untuk murojaah ini. Gitu, Mbak. Terus kalau menurut Ineli nih, motivasi besar untuk menghafal Al-Quran tuh seperti apa gitu? Motivasi ya, kan kalau dalam hadis kan ada khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kalau kenapa kita mau menghafal Al-Quran? Ya mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang terbaik menurut hadis itu kan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kita niat sudah baik mau menjaga Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran, mau mendalami Al-Quran, mentadaburi, mengamalkan, ya khairukum man ta'allama al-Quran itu. Kemudian kalau di hadis itu kan boleh iri hanya kepada 2 orang. Iri itu kan nggak boleh, tapi boleh iri kepada 2 orang. Salah satunya adalah orang yang diberikan Al-Quran, kemudian dia menghafalkannya, dia tilawah sepanjang deres, sepanjang pagi dan malam, itu kita harus iri tanpa mengurangi, tanpa kita mau untuk Gusti Allah menarik nikmat itu dari orang tersebut. Ya, itu motivasinya. Ya kemudian kan modal, yang namanya menghafalkan Al-Quran kan modal untuk bisa mempelajari, modal awal untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu keagamaan yang lain. Dan kalau di sini kan Abuya karena karakteristiknya bahasa, itu kan enak sekali ngafalin Al-Quran, kemudian tahu maknanya sambil belajar bahasa Arab juga. Itu luar biasa nikmatnya, hanya orang-orang, hanya anak-anak yang sudah bisa merasakan kenikmatan itu. Gimana nggak nikmat sih misalnya membaca Al-Quran, kemudian tahu artinya, tahu terjemahannya, tahu tafsirnya. Nah ini kan memang yang Abuya harapkan, anak kelas 1 SMP, kelas 1 aliyah yang baru hafal ayatnya, kemudian tahu juga terjemahannya. Dan ya pahalanya berlipat-lipat ganda, 1 huruf 10 kebaikan. Sedangkan orang menghafalkan berarti kan diulang berkali-kali. Ya, kita bisa sedekahkan setiap ayat yang kita baca, misalnya untuk keluarga, untuk orang tua, untuk kakek nenek leluhur yang sudah mendahului kita misalnya, tanpa mengurangi pahala untuk kita. Luar biasa ya itu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita mengharapkan syafaat. Ya, mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat kita ya nanti di hari kiamat, dan Al-Quran menjadi teman kita nanti saat kita di alam kubur. Semangat Mbak Nunung, ayo mulai menghafal. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana menurut pendapat Yayu mengenai seseorang yang sudah menghafal Al-Quran tapi mengalami banyak kehilangan hafalannya? Antisipasi seperti apa yang harus dilakukan bagi para penghafal Al-Quran yang sudah menghafalkan Al-Quran? Nah ini ujiannya orang menghafalkan Al-Quran ya Mbak. Kalau tadi kan hukum menghafalkan Al-Quran fardu kifayah, kemudian sunnah ya. Nah, akan tetapi kalau menjaga Al-Qurannya, menjaga hafalannya, itu hukumnya menjadi wajib. Nah, yang penting tidak ada niat untuk melalaikan dan terus ada upaya untuk bisa terus deres. Jadi yang wajib itu adalah deresnya, bukan lancarnya. Yang wajib adalah deresnya. Jadi bukan lancarnya. Jadi oke, lancar, ya lancar memang harus ya. Tapi kan harus dengan deres. Jadi yang wajib itu adalah deresnya. Kalau ternyata kesusahan untuk bisa menyetorkan kembali atau murojaah, minimal dibaca, kemudian membacanya itu terjadwal, kemudian ya itu ikut one day one juz, ikut one week one juz, atau ditarget sehari. Misalnya kalau untuk yang sudah selesai itu kan 5 juz, 1 hari tidak boleh kurang dari 5 juz yang sudah selesai. Tergantung pendapatannya berapa. Misalnya 10 berarti 1 hari 1 juz, misalnya setengah juz. Nah kalau di Sigor itu kan ada program 1 minggu, anak yang sudah
pendapatannya 5 juz ke atas, 1 minggu itu kan satu juz di semak sekali duduk. Jadi yang wajib adalah nderesnya, bukan lancarnya. Jadi harus nderes. Gimana pun caranya harus nderes. Ya. Baik, terima kasih. Saya mau minta closing statement-nya untuk para santri yang menghafal Al-Quran. Semangat buat Mbak Nung juga, semangat yang mau menghafalkan Al-Quran. Kalau dalam surat Asy-Syura itu kan Allah menyampaikan, wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Artinya ini adalah menghafalkan Al-Quran adalah hal yang baik, kemudian ibadah juga. Jadi ayo semangat menghafalkan Al-Qurannya, jangan takut tidak lancar, tapi kamu harus takut tidak nderes. Ini bagian dari upaya kita bersama untuk terus memperbanyak, untuk terus nderes Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, kalau rumah tidak dibacakan ayat Al-Quran itu kan kayak kuburan. Ya, terus kita menghafalkan. Jadi kalau kita ada yang menghafalkan di rumah tersebut, ya terang benderang ya, mudah-mudahan. Semangat terus Mbak dan Ami-Ami yang sedang dalam proses menghafalkan. Kalau Abuya itu kan memang mentargetkan terutama anak aliyah juga ada target hafalan. Memang yang namanya menghafal itu kan minat dan bakat ya. Ada Gusti Allah memberikan kemampuan teman-teman dalam menghafal itu kan beda-beda. Artinya yang diberikan kemampuan oleh Gusti Allah menghafal cepat, tapi kadang dia tidak berminat, dia tidak menginginkan untuk menghafal, padahal dia sudah diberikan oleh Gusti Allah kemampuan menghafal dengan cepat. Tapi ada yang punya keinginan, tekad besar saya mau menghafal, tetapi ternyata memang butuh waktu yang banyak untuk dia bisa selesai menghafalkan ayat misalnya. Jadi itulah nikmatnya menghafalkan Al-Quran. Semakin kita menekadkan diri, tekad kita sudah bulat untuk menghafalkan, insya Allah Gusti Allah akan mempermudah jalannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Demikian Mbak Nunung, mudah-mudahan bermanfaat baik bagi saya maupun bagi teman-teman yang lain.